warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Ini adalah pembahasan yang kedua kita setelah kita membahas tentang bagaimana hakikat dari kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Karena kita ketahui bahwa hakikat kedaulatan negara Indonesia itu sesuai dengan pasal 1 ayat 2 ya. Kedaulatan berada dengan rakyat dan dilaksanakan secara menurut undang-undang. Nah, gitu. Oke, kita masuk pembagian yang kedua, itulah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu yang pertama kita akan melihat bagaimana prinsip dari negara hukum dan prinsip demokrasi. Jadi kita adalah negara yang demokrasi ya, artinya semua hal itu adalah dipilih ya, diatur langsung oleh masyarakatnya sendiri ya, tapi melalui pemerintah. Kemudian prinsip negara hukum ya, prinsip negara hukum inilah karena kita segala sesuatu itu diatur oleh hukum ya. Oke, yang pertama kita melihat bagaimana prinsip-prinsip negara hukum ya. Prinsip negara hukum yang pertama ada asas legalitas ya. Asas legalitas artinya pembatasan kebebasan ya di warga negara baik oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah. Jadi semua dibatasi ya, pembatasan warga negara ya. Jadi pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah. Kemudian ada juga ada undang-undang ya, undang-undang atau jaminan ya, terhadap warga negara dari tindakan pemerintah ya, apabila pemerintah itu tidak benar, ada undang-undang yang mengatur ya. Jadi itu asas legalitas, artinya ada hubungan timbal balik ya, ada hubungan timbal balik yang mengatur ya, atau ada hukum timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri ya. Artinya jadi warga negara itu juga tidak semestinya bebas sepenuhnya ya, tidak semena-menanya melakukan perilaku atau melakukan tindakan perilaku yang tidak baik misalnya. Itu ada pembatasan kebebasan ya oleh pemerintah berdasarkan undang-undang ya. Jadi tidak semena-mena juga pemerintah membatasi kegiatan masyarakat ya. Harus sesuai dengan aturan-aturan hukum. Begitupun juga dengan adanya jaminan terhadap warga negara ya dari tindakan pemerintah. Jadi apabila pemerintah itu melakukan hal yang tidak benar kepada warga negara juga diatur dalam hukum ya, atau undang-undang. Jadi itu adalah maksud dari asas legalitas. Kemudian yang kedua itu ada hak asasi manusia atau yang kita sebut dengan HAM ya. Jadi adanya perlindungan hak asasi manusia ya. Itu adalah prinsip negara hukum. Jadi apabila negara hukum di Indonesia itu tentu ada hak asasi manusia, perlindungannya ya. Yang ketiga itu ada keterikatan pemerintah pada hukum ya. Jadi pemerintah itu tidak juga bisa semena-mena dalam memerintah ya, dalam melakukan hal yang tidak baik misalnya kepada masyarakat, karena pemerintah itu terikat dengan hukum ya. Artinya apabila ada pemerintah yang melakukan korupsi, itu sudah ada hukum yang mengatur ya. Jadi tidak ada yang boleh melakukan tindak pidana korupsi ya. Kemudian yang keempat atau yang D itu monopoli paksaan ya. Jadi monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum ya. Jadi maksudnya itu adalah paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Jadi pemerintah itu bisa memaksa hukum itu memaksa pemerintah untuk menegakkan hukum ya. Jadi itu mengenai prinsip-prinsip negara hukum ya. Kemudian ada satu lagi yaitu pengawasan oleh komisi yudisial ya, atau yang disebut dengan hakim, pengacara ya, kejaksaan. Itu adalah
adalah komisi yudisial ya. Jadi mereka adalah orang yang mengawas ya, mengawas jalannya pemerintahan misalnya ya. Bisa juga dengan mengawasi masyarakat ya, melakukan tindakan yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip demokrasi ya. Karena kita ketahui kita juga adalah negara yang demokrasi ya. Sesuai dengan sila yang keempat ya, Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi artinya kita orang yang berdemokrasi ya, karena kita selalu mengutamakan musyawarah ya, musyawarah untuk mendapatkan mufakat dibandingkan dengan misalnya adanya keinginan sendiri ya. Jadi prinsip-prinsip yang pertama itu adalah prinsip perwakilan politik. Jadi kita memiliki perwakilan politik ya. Jadi kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara, dalam masyarakat itu diputuskan oleh perwakilan ya, badan perwakilan, contohnya DPR kan, kemudian DPD ya, MPR itu adalah perwakilan dari masyarakat ya. Jadi kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan. Oke. Kemudian yang kedua pertanggungjawaban ya. Adanya pertanggungjawaban politik ya. Jadi prinsip demokrasi ini adalah yang kedua itu ada pertanggungjawaban politik ya. Jadi misalnya organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Jadi pemerintah itu menyampaikan pertanggungjawaban, misalnya wali kota Sungai Penuh itu adalah sekarang sebagai pemerintah ya, pemerintah dalam lingkup kota Sungai Penuh. Kemudian pertanggungjawaban politik dari wali kota itu terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kepada Dewan Perwakilan Rakyat? Karena DPR itu adalah wakil dari masyarakat itu sendiri. Makanya apabila setiap 5 tahun sekali itu apabila akhir dari jabatan ya, wali kota wajib untuk melaporkan pertanggungjawaban politik terhadap DPR. Bahkan 1 tahun satu kali itu pernah selalu diberikan pertanggungjawaban ya. Mungkin anggaran, kegiatan apa saja yang dilakukan selama 1 tahun ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada pembagian kewenangan ya. Jadi demokrasi ini prinsip yang ketiga itu adalah pembagian kewenangan. Jadi semua kegiatan kenegaraan itu tidak bisa dilakukan oleh sebuah lembaga saja ya, tapi perlu konsentrasi ya. Jadi makanya kewenangan itu tersebut dibagi ya. Jadi konsentrasi pemerintah atau kekuasaan dalam masyarakat pada satu organisasi pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencar ya, atau dibagi pada organisasi-organisasi yang berbeda atau organ-organ yang berbeda ya. Seperti kita Sungai Penuh kan ada banyak macam dinasnya. Dinas pendidikan itu mengurus hal tentang pendidikan, dinas kesehatan ya itu mengurus tentang dinas kesehatan. Jadi semua bisa berjalan dengan lancar karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Jadi tidak amburadul ya dalam kegiatan demokrasi kita. Kemudian yang keempat itu ada penyelenggaraan pemerintah harus diawasi ya. Jadi pemerintah itu harus diawasi ya. Kemudian yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum ya. Jadi demokrasi itu ciri-cirinya itu adalah kejujuran dan terbuka untuk umum ya. Kemudian yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan ya. Jadi
bisa memberikan usulan-usulan ya kepada pemerintah. Oke, itu adalah prinsip negara hukum dan demokrasi ya. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip kedaulatan negara ya. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu prinsip suatu negara Indonesia itu adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa isinya? Yaitu negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu pasal 1 ayat 1 ya. Kemudian prinsip yang kedua itu negara Indonesia, kedaulatan negara Indonesia itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang ya. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Kemudian prinsip yang ketiga, pasal 1 ayat 3 itu adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi itu berada di pasal 1 sebenarnya yang 3 ayat ini ya. Kemudian yang keempat, yang itu berada pada pasal 7C ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang isinya jadi presiden tidak dapat membekukan ya atau membubarkan DPR. Ya, ini tercantum dalam pasal 7C. Jadi presiden tidak boleh memberhentikan DPR karena DPR ini adalah pilihan dari rakyat ya. Kemudian pasal 17 ayat 2, apa isinya? Jadi menteri-menteri diangkat oleh presiden ya, dan diberhentikan juga oleh presiden. Itu adalah prinsip yang kelima ya. Yang keenam, pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi apabila ada pelanggaran harus sesuai, untuk memberhentikan presiden itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, semoga antum bisa memahaminya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.